Ternyata ini resiko telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Indosatku. Jadi buat teman-teman yang saat ini telat bayar di aplikasi Indosatku, yang pengen tahu resikonya seperti apa, misalkan kalian telat bayar ataupun gagal bayar, yang penasaran tonton video ini sampai selesai. Karena di video ini saya akan berbagi pengalaman tentang gagal bayar, telat bayar di aplikasi Indosatku. Nah, di sini saya mempunyai aplikasi Indosatku yang sudah lewat sekitar hampir 5 bulan, teman-teman. Jadi buat teman-teman tonton video ini jangan di-skip ya, agar kalian tidak gagal paham. Karena kebanyakan orang-orang yang telat bayar itu gagal paham. Sudah saya jelaskan di video, nanti pastinya komentar lagi seperti itu. Oke, tanpa lama-lama teman-teman ya, seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembahasannya atau ke informasinya, buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih karena telah mendukung channel Markas Pinjol. Dan saya lebih semangat lagi bikin video-video atau berbagi informasi seputar pinjaman online. Oke, seperti biasa, di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk gagal bayar atau mengajak kalian untuk tidak bayar, tidak. Di sini saya cuman berbagi informasi resiko telat bayar seperti apa, ya, gagal bayar seperti apa. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita buka aplikasi terlebih dahulu. Nanti saya jelaskan sesuai pengalaman ya. Oke. Langsung kita buka. Oke, nah di sini teman-teman ya, langsung ke buka otomatis. Jadi misalkan teman-teman punya aplikasi Indosatku seperti ini. Banyak teman-teman yang bertanya, Bang, kalau kita gagal bayar atau telat bayar, apakah aplikasi kita hapus aman nggak? Ya sebenarnya kalau masalah itu kan sepele teman-teman. Karena banyak komentar dari teman-teman, Bang, kalau kita telat bayar, kita hapus aplikasi apakah aman? Nah, kalau kalian nggak mau hapus, mau apa? Bikin kenang-kenangan aplikasinya. Ya, kalian harus mikir juga. Jangan terlalu kalian, selalu bertanya lah. Ya kan? Intinya kalau kalian nggak bayar, terus kamu buat kenang-kenangan di HP kalian, buat apa gitu loh. Intinya seperti itu kan. Gitu loh. Jangan belajar pintar lah. Dikit seperti itu ya. Biar kalian itu, kalau telat bayar itu biasanya agak-agak kayak bangong gitu loh. Gitu. Jadi kalian harus lebih cerdik lah menyikapi apa pinjol, apa kita hapus kayak gitu. Kalau kalian nggak bayar ya pastinya harus dihapus. Buat apa? Kalian simpan buat kenang-kenangan kan seperti itu kan. Oke. Nah, di sini teman-teman untuk aplikasi Indosatku ya. Nah, oke. Nah, di sini ada menunggu pembayaran itu 3.602.000. Jadi 3.602.000. Kita lihat keterlambatannya berapa hari, berapa bulan. Nanti saya jelaskan. Nah, di sini teman-teman ada 3 cicilan. Cicilan yang pertama itu 2.534.000. Kemudian tanggal 20 bulan 3 2024. Jadi kalau kita hitung hampir 5 bulan ya. Tanggal 20 bulan 3 2024. Kemudian cicilan yang kedua 543.000 sekian-sekian tanggal 19 bulan 4 2024. Artinya sudah lewat. Kemudian yang ketiga 525 tanggal 3 bulan 6 2024. Artinya 3 cicilan ini sudah telat semua. Ya, nggak ada yang tersisa. Artinya sudah gagal bayar. Ya kan? Kan ini sudah hampir 5 bulan. Jadi bukan telat bayar, tapi gagal bayar kalau sudah 5 bulan. 2 bulan, 3 bulan itu sudah gagal bayar sebenarnya. Yang telat itu cuma 1 minggu, 2 minggu itu telat. 1 hari, 2 hari kayak gitu. Oke Bang, resikonya seperti apa Bang kalau kita telat bayar di aplikasi Indosatku? Apakah sebar data? Jadi pertanyaan sebar data itu setiap hari banyak sekali. Apakah menghubungi di luar kondar? Apakah ada DC-nya? Jadi pertanyaan teman-teman yang telat bayar
di pinjol itu ya sebar data, menghubungi di luar konter, DC, itu aja sih. Ya kan? Di sini saya akan menjawabnya teman-teman, ini sesuai pengalaman ya. Untuk sebar data di aplikasi Indosatku ini tidak ada teman-teman. Ya, kenapa saya bilang tidak ada? Karena sejauh keterlambatan hampir 5 bulan ini tidak ada yang namanya sebar data, tidak ada gitu loh. Cuman kalau kalian telat bayar 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, kalian dipastikan dapat WA, dapat chat dari pihak penagih kalau Anda nggak bayar 1 jam ke depan atau siang ini terpaksa data Anda kami sebar, kayak gitu kan. Kalau Anda nggak bayar hari ini juga terpaksa data Anda kami alihkan. Nah itu yang bikin kalian ketar-ketir. Sudah saya sering jelaskan ya, resiko telat bayar itu diteror, dipasti diteror. Jadi teman-teman yang telat bayar itu tidak luput dari teror. Terornya ya seperti kalau Anda nggak bayar hari ini terpaksa data Anda kami sebar. Atau kami alihkan ke pihak ketiga. Atau kami sebar ke sosial media Anda kayak gitu. Sebenarnya kalau kayak gitu itu hanya gertakan aja. Mungkin kalau teman-teman ada, mungkin 1 orang atau 2 orang ya. Dari 100 orang yang gagal bayar misalkan, mungkin kalau ada yang disebar ya, itu mungkin ya 5 orang gitu loh. Jadi sedikit, kemungkinan sedikit kalau disebar data itu. Kebanyakan tapi aman. Itu. Jadi potensinya cuman kecil banget kalau disebar data. Cuman kalau dapat teror, kalau data mau disebar dari pihak penagih, dapat WA kayak gitu kan. Data Anda kami sebar kalau Anda nggak bayar. Nah, itu dipastikan diteror seperti itu. Tapi kemungkinan besarnya, kecilnya disebar itu kecil banget gitu loh. Nggak bakalan terjadi disebar beneran. Itu hanya gertakan atau teror. Makanya resiko gagal bayar, telat bayar itu resikonya diteror, itu yang pasti. Jadi intinya kalau disebar data nggak bakalan terjadi. Jadi kemungkinan kecil banget. Dari 100 orang misalkan gagal bayar mungkin ya 5 orang yang disebar. Itu pun kalau ada teman-teman. Jadi intinya aman kalau masalah sebar data. Ini salah satu contoh sudah 5 bulan aman kok. Apakah abang dulu pernah dapat WA data mau disebar? Iya sempat, tapi nggak sampai sih, cuman neror aja gitu loh, ya. Nah kemudian aplikasi Indosatku apakah menghubungi di luar kondar bang? Di luar kontak darurat kalau kita telat bayar. Nah itu ada potensi loh teman-teman. Sama sebenarnya sih, ada potensi dihubungi di luar kondar. Ya, jadi ada sebagian dari teman-teman subscriber yang gagal bayar. Telat bayar itu nggak dihubungi di luar konter. Ada. Dihubungi di luar konter ada sebagian aja, tidak banyak. Jadi potensi-potensi kayak gitu itu sebenarnya ada kalau kalian telat bayar. Tapi kalau dihubungi di luar kondar atau luar kontak darurat kalian itu tidak banyak, kalaupun ada. Mungkin 2 orang, bisa saja sampai 3 atau 5. Itu aja sih, itu pun kalau ada. Tapi tenang aja teman-teman, gak bakalan terjadi, cuman gertak-gertak aja. Makanya buat teman-teman harus kuat mental kalau kalian telat bayar. Ya, jadi mental kalian harus kuat karena kalian akan diteror selama gak bayar 1 bulanan lah ya, kurang lebih itu masih gencar-gencarnya kalian diteror. Tapi kalau sudah lewat 1 bulan ke atas, 2 bulan, 3 bulan itu sudah nggak ada, cuman mengingatkan ya. Anda dapat potongan kalau bayar hari ini diskon kayak gitu ya. Jadi nggak bakalan terjadi. Pokoknya potensinya itu kecil gitu loh teman-teman. Jadi buat teman-teman nggak usah terlalu takut berlebihan lah ya. Intinya diteror. Diteror di mana sih? Ya diteror segala macam teror, nakut-nakuti gitu loh. Agar kalian bayar. Jadi ini khusus buat teman-teman yang telat bayar. Intinya diteror. Itu aja sih. Nah kemudian untuk DC. Banyak juga yang bertanya, Bang Indosatku apakah ada DC-nya? Daerah sini, daerah sini. Intinya aplikasi Indosatku ini sejauh ini masih belum ada DC-nya. Di tahun 2024 masih belum ada. Misalkan ada, nanti saya infokan buat teman-teman. Gitu loh. Jadi aplikasi Indosatku ini masih belum ada DC lapangannya. Yang ada cuma DC penagih. Nah, kayak yang WA kalian, telepon kalian, nero kalian itu DC juga, tapi DC penagih bukan DC lapangan.
Kalau masalah DC lapangan sejauh ini masih belum ada. Jadi buat teman-teman tenang aja, santai aja. Ya, bekerjalah seperti biasa, kumpulkan uang, kalau sudah ada dana bayar, itu aja sih saran saya. Makanya saya bilang tadi, saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar atau mengajak kalian untuk gagal bayar, tidak, berbagi informasi. Ya, soalnya saya sendiri gagal bayar gitu loh, bukan mengajak-ngajak kalian, cuman berbagi informasi seperti ini loh resikonya. Ya, ya, resiko gagal bayar seperti ini, diteror, DC nggak ada, kayak gitu, berbagi informasi. Jadi galbay tidak galbay itu terserah kalian. Ini khusus teman-teman yang telat bayar agar kalian tidak terlalu takut yang berlebihan. Kebanyakan teman-teman yang telat bayar itu sampai nggak makan karena diteror. Nggak usah takut. Itu hanya gertak-gertak aja, nakut-nakuti, neror. Masalah DC nggak ada kok sampai sekarang. Misalkan ada di bulan depan atau di tahun depan, nanti saya infokan. Bahkan aplikasi ini selalu saya update setiap 5 hari, 1 minggu, 10 hari. Ini selalu saya update terus sampai sekarang. Kalau teman-teman tahu aplikasi ini dari awal, ya mungkin teman-teman tahu ceritanya gitu loh. Seperti itu. Jadi sejauh ini sudah hampir 5 bulan aman sentosa. Oke, sudah jelas teman-teman ya. Terima kasih ya. Kiranya cukup sampai di sini saja untuk informasi kali ini ya. Nantikan video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.